Halo semuanya, balik lagi di channel kita Math Side. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ukuran persebaran data. Apa itu ukuran persebaran data? Jadi ukuran persebaran data intinya adalah suatu angka numerik yang menyatakan bagaimana data itu tersebar. Ukuran persebaran data terdapat 4 jenis. Yang pertama range, yang kedua variation, yang ketiga standard deviation, dan yang keempat adalah coefficient of variation. Pertama kita akan membahas tentang range. Range adalah salah satu ukuran penyebaran data yang paling mudah untuk dicari. Secara matematis, range dirumuskan dengan X-max dikurangi X-min, atau data terbesar dikurangi data terkecil. Perhatikan contoh berikut. Misalkan kita memiliki data yang sudah diurutkan, yaitu 12, 16, 16, 24, 30, dan 62. Jika kita mencari range-nya, maka kita akan memperoleh 54. Range memang mudah dicari, tetapi range memiliki kelemahan, yaitu range tidak melihat persebaran data yang lainnya. Di sini, range hanya melibatkan data terbesar dan data terkecil saja. Maka, range tidak cukup untuk melakukan analisis lebih lanjut dari data yang kita miliki. Untuk hal itu, maka terdapat ukuran persebaran data yang lain, yaitu variation, yang dapat mengatasi kelemahan dari range. Sebelum kita membahas tentang variation, mari kita lihat contoh yang sudah kita bahas sebelumnya pada range. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa kelemahan range itu tidak melihat bagaimana persebaran data yang lainnya. Maka di sini kita akan mencoba mengatasi kelemahan tersebut. Pada zaman dulu, yang terpikir oleh para statistikawan memiliki ide bagaimana jika kita mencari rata-rata dari selisih antara data dengan pusatnya. Sebagai contoh pada data yang kita miliki, jika kita mencari min-nya atau rata-ratanya, kita akan memperoleh 27. Pertama, kita akan mencoba mencari selisih antara data pertama dengan 27 dan diperoleh negatif 15. Di sini selisih saya beri nama deviasi. Lalu kemudian kita coba untuk mencari selisih antara data kedua dengan pusatnya. Sehingga kita peroleh deviasi kedua adalah negatif 11. Begitu seterusnya sampai data yang ke-6, sehingga diperoleh deviasi ke-6 adalah 37. Jika kita ingin mencari rata-rata dari deviasi, maka kita harus menjumlahkan dari deviasi pertama, deviasi kedua, sampai deviasi ke-6. Dan ternyata, jika kita jumlahkan dari deviasi 1, deviasi 2, sampai deviasi ke-6, kita mendapatkan 0. Apakah ini suatu kebetulan? Kalian bisa cek sendiri. Kalian boleh mencari deviasi ketiga, keempat, dan kelima, lalu kalian jumlahkan sendiri. Maka hasilnya akan 0. Apakah itu hanya kebetulan untuk di data ini saja? Ternyata tidak. Jika kalian mencari data yang lain atau mengambil data lain atau mengganti angka dari data yang sudah ada ini, maka kalian akan tetap mendapatkan bahwa jumlah dari deviasinya akan menghasilkan 0. Dan jika kita mencari rata-ratanya, maka otomatis kita akan memperoleh 0. Karena 0 jika dibagi dengan bilangan yang tidak 0 akan menghasilkan 0. Dan ini bukan berita yang bagus. Karena berapapun datanya, kita akan memperoleh rata-rata dari deviasinya 0. Oleh karena itu, waktu itu para statistikawan berpikir bagaimana cara mengatasi hal ini. Hal yang terpikirkan oleh para statistikawan pada saat itu adalah dengan mengkuadratkan deviasinya. Sehingga pada kasus kita, jika deviasi pertama dikuadratkan, kita mendapatkan 225. Deviasi kedua dikuadratkan mendapatkan 121. Dan seterusnya sampai deviasi ke-6, jika kita kuadratkan, maka kita akan memperoleh 1369. Jika kita menjumlahkan deviasi 1 kuadrat ditambah deviasi 2 kuadrat ditambah seterusnya sampai deviasi 6 kuadrat, maka kita akan memperoleh hasil 1854.
Dan jika kita mencari rata-rata dari deviasi kuadrat ini, maka kita akan memperoleh suatu nilai yaitu 309. Dan nilai ini yang nantinya akan kita sebut sebagai variansi. Jadi, secara matematis, variansi dirumuskan dengan cara var sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Nah, kenapa di sini ada Fi-nya? Jadi ketika datanya tunggal, Fi di sini ya 1. Karena 12 dihitung 1 kali. 16 di sini dihitung 1 kali. 16 di sini dihitung 1 kali. 24 dihitung 1 kali. 30 dihitung 1 kali. 64 dihitung 1 kali. Tetapi ketika kita menyajikan data ini dalam bentuk tabel distribusi data tunggal atau tabel distribusi berkelompok, maka Fi ini akan mempunyai nilai yang belum tentu 1. Oleh karena itu di sini terdapat Fi atau frekuensi dari datanya. Contoh, misalnya ketika data yang kita miliki ini kita sajikan dalam bentuk tabel, maka nanti kita akan memperoleh 12-nya ada 1, 16-nya ada 2, 24 ada 1, 30 ada 1, 64 ada 1. Nah, nanti untuk Fi ketika datanya 16, Fi-nya nilainya adalah 2. Kira-kira seperti itu. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi ketika contoh soal. Oke, balik lagi. Ini adalah rumus variansi yang kita peroleh. Tapi tunggu dulu. Ketika kita membahas tentang min itu ada 2 jenis, yaitu min untuk populasi dan min untuk sampel. Begitu juga dengan variansi. Variansi itu ada 2 jenis. Variansi untuk populasi dan variansi untuk sampel. Dan rumus yang kita tulis ini, yang ada ini adalah rumus variansi untuk populasi. Karena ini merupakan rumus variansi untuk populasi, maka X bar di sini atau rata-rata di sini itu bukanlah X bar melainkan mu. Sehingga untuk variansi populasi dirumuskan dengan cara sigma kuadrat sama dengan Fi dikali Xi dikurangi mu kuadrat dibagi N. Itu untuk variansi populasi. Lalu bagaimana untuk variansi sampel? Untuk variansi sampel hampir mirip, tetapi bedanya di sini mu-nya diganti X bar dan pembaginya adalah N dikurangi 1. Ketika kalian pertama kali belajar statistika dan kalian melihat rumus ini, kalian pasti bertanya-tanya kenapa untuk sampel pembaginya itu N dikurangi 1. Dan ketika kalian bertanya kepada guru atau tenaga pengajar kalian, biasanya kalian akan mendapatkan jawaban seperti ini. Oh, ketika nanti kita mengumpulkan data, itu biasanya jumlah sampelnya itu besar, sehingga bilangan yang besar dikurangi 1, ya itu tidak menjadi masalah, kira-kira seperti itu. Tetapi, apakah itu alasan yang cukup tepat mengapa untuk sampel variansinya, pembagi dari variansinya itu N dikurangi 1? Ternyata itu bukan alasan yang cukup tepat. Ada sesuatu hal yang lebih mendalam mengapa untuk sampel pembaginya N dikurangi 1. Untuk penjelasan tersebut nanti akan saya bahas di video saya yang lain. Untuk sementara, pada video kali ini saya cukup memberikan informasi bahwa variansi populasi itu pembaginya N, sedangkan variansi sampel itu pembaginya N dikurangi 1. Pertanyaannya, apakah variansi ini sudah cukup untuk memberikan gambaran dari persebaran data? Jawabannya belum cukup. Kenapa belum cukup? Di sini ketika kalian mencari variansi suatu data, maka nanti kalian akan mendapatkan suatu angka yang sangat besar. Sebagai contoh, di contoh kita ini, tadi kita memperoleh variansinya adalah sekitar 309. Padahal data yang kita miliki hanya bernilai puluhan. Untuk itu, maka terdapat ukuran penyebaran data yang ketiga, yaitu standar deviasi. Mari kita lihat ukuran penyebaran data yang ketiga, yaitu standar deviasi. Kita lihat lagi rumus dari variansi. Mengapa sih variansi bisa menghasilkan angka yang sangat besar, padahal data kita tidak terlalu besar? Perhatikan di sini.
pada rumus variansi, kita mengkuadratkan selisih dari data dengan rata-rata. Jika kalian berbicara tentang measurement atau ukuran, misalkan di sini pada data kita memiliki satuan meter. Maka ketika kita mengurangi data kita yang memiliki satuan meter dan mengkuadratkannya, maka secara fisika kita memperoleh ukuran yang memiliki satuan meter kuadrat. Sebagai contoh, pada deviasi kuadrat pertama tadi, kita memperoleh bahwa selisih antara 12 dengan 27 adalah negatif 15. Satuannya meter, artinya negatif 15 meter. Ketika kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan 225 meter kuadrat. Nah, di sini suatu masalah karena data kita merupakan meter, sedangkan ukuran persebaran yang kita peroleh itu satuannya meter kuadrat. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita cukup menarik akar dari variansi, sehingga nanti kita akan memperoleh suatu ukuran yang memiliki satuan yang sama dengan data yang kita miliki. Sehingga kita mendapatkan seperti ini. Dan ini yang kita sebut dengan standar deviasi. Yang pertama yang di sebelah kiri disebut standar deviasi untuk populasi dan yang di sebelah kanan adalah standar deviasi untuk sampel. Jadi, untuk mencari standar deviasi, yang pertama kali kalian lakukan, kalian harus mencari variansinya. Kemudian, setelah kalian memperoleh hasil dari variansi, kalian cukup menarik akar dari variansi tersebut hingga diperoleh standar deviasi atau biasa disebut simpangan baku. Setelah kita membahas tentang standar deviasi, masih ada satu ukuran persebaran data yang biasa digunakan untuk membandingkan ukuran persebaran satu populasi dengan populasi yang lain, yaitu coefficient of variation. Apa itu coefficient of variance? Berdasarkan definisinya, koefisien variansi adalah perbandingan antara standar deviasi dengan rata-ratanya. Atau dalam matematika dilambangkan dengan CV sama dengan S dibagi X bar. S di sini adalah standar deviasi dan X bar di sini adalah rata-rata untuk sampel. Lalu gunanya koefisien variansi untuk apa? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan diberikan data harga beras di Indonesia dan di Singapura pada tahun 2011 sampai 2014 seperti pada layar. Kita ingin mengetahui negara mana yang mengalami kenaikan beras lebih tajam, apakah Indonesia ataukah Singapura. Di sini kita tidak bisa membandingkan dengan menggunakan standar deviasi. Mengapa begitu? Karena jika diperhatikan, di Indonesia mata uangnya adalah rupiah, sedangkan di Singapura mata uangnya adalah dolar. Pecahan di Indonesia nilainya lebih besar dibandingkan pecahan uang di Singapura. Mari kita coba hitung standar deviasi dari harga beras di Indonesia dan harga beras di Singapura. Untuk mencari standar deviasi, pertama kita mencari rata-ratanya. Rata-rata di Indonesia adalah 7.625 dan rata-rata di Singapura adalah 1,9125. Sehingga, jika kita mencari standar deviasinya, kita peroleh standar deviasi di Indonesia 960,1432 dan standar deviasi di Singapura adalah 0,089268. Perhatikan di sini jika kita hanya membandingkan standar deviasi dari Indonesia dan dari Singapura, kita menyimpulkan bahwa di Indonesia mengalami kenaikan harga yang lebih tajam dibandingkan Singapura. Tetapi itu tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena pecahan mata uang di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan pecahan mata uang di Singapura. Otomatis nanti standar deviasinya di Indonesia akan selalu lebih besar daripada di Singapura. Oleh karena itu, kita harus menghitung koefisien of variansinya agar perbandingannya dapat dilakukan secara adil. Jika kita hitung koefisien variansinya untuk di Indonesia, kita mendapatkan nilai 0,12592. Sedangkan untuk di Singapura kita peroleh nilai 0,046676. Nah, dari sini baru kita bisa mengatakan bahwa Indonesia mengalami kenaikan harga yang lebih tajam dibandingkan negara Singapura. Mengapa begitu? Karena koefisien variansi di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan koefisien variansi di Singapura. Pertanyaannya, apakah jika standar deviasinya lebih besar, maka koefisien variansinya
pasti lebih besar? Jawabannya tidak. Pada contoh ini hanya kebetulan saja. Kebetulan bahwa ketika sigma di Indonesia besar, maka koefisien variansi di Indonesia juga besar dibandingkan dengan Singapura. Tetapi ada kasus-kasus di mana jika sigmanya besar, koefisien variansinya belum tentu besar atau malah lebih kecil dibandingkan koefisien variansi yang satunya lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini manfaat koefisien variansi adalah untuk membandingkan antara dua buah populasi yang memiliki satuan yang berbeda. Seperti contoh di sini, harga di Indonesia menggunakan satuan rupiah, sedangkan harga di Singapura menggunakan satuan dolar, di mana kita tahu pecahan rupiah nilainya jauh lebih besar dibandingkan pecahan di Singapura. Oke, demikian video saya tentang ukuran persebaran data. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami apa itu ukuran persebaran data dan esensi dari ukuran persebaran data. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye semuanya.